Sangat dahsyat pertarungan sebuah kemauan antara dua. Aduh, Mbak, maaf. Sopi, enggak maksudnya kesenggol. Alah. Siapa sih yang nggak tahu soal video tadi? Video legendaris yang sudah tersebar di mana-mana. Nah, kita akan membahas topik yang sama dengan video tadi. Tapi bukan masalah kesenggolnya. Namun, tentang MMA. Dan cerita hari ini adalah sebuah film terbaru yang rilis di Brazil. Film yang terinspirasi dari kisah nyata. Kisah nyata dari seorang petarung MMA yang rela kembali ke arena hanya demi sang anak. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Marcelo Max Machada, atau kita panggil saja Max. Dialah sang jawara MMA paling disegani di seantero Brazil. Bakat yang tentu tak begitu saja turun dari langit. Dialah anak dari Fred, petinju andalan Brazil yang dulu sukses menjawat emas Olimpiade untuk negaranya. Dalam karirnya, Max selalu berprinsip never give up, alias tidak pernah menyerah. Ia menjalani semuanya dengan sungguh-sungguh, dan selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Nah, kalian mau tahu efek samping menjadi seorang petarung seperti Max? Kaya? Pasti. Terkenal? Wah, jelas. Bisa goda-ganti cewek sampai lupa siapa namanya. Kalau itu kurang ajar tuh mas. Dan iya, kira-kira begitulah hidup Max 5 tahun lalu. Penuh glamor dan foya-foya. Tapi uang sebanyak apapun pasti akan ada habisnya. Dan itulah kenyataan pahit yang harus Max terima sekarang. Jangankan uang, tenaganya saja sudah lemah kayak orang habis nyebat halim sebungkus. Sesek cok. Karena sehari-hari cuma nganggur, Max sering datang ke tempat latihannya dulu. Tempat milik sahabatnya sekaligus pelatihnya dulu, Michael. Tapi karena Max terlalu sering ke sana, ia pun sering diremehkan oleh para petarung muda. Max dicap sebagai petarung uzur yang cuma bisa mengandalkan kejayaan masa dulunya. Kalau Max sekarang bertanding lagi, sudah pasti Max akan jatuh dalam 2 ronde. Kemarahan Max belum sampai mereda. Ia lalu kedatangan promotornya dulu namanya Fabian. Fabian datang ke sana bukan untuk menawari Max sebuah pertandingan. Fabian menerima email dari seorang wanita bernama Mariana. Dan Mariana mengaku punya anak dari Max. Max tentu mengelak. Ia sudah menjalani vasektomi sejak 7 tahun yang lalu. Nah, buat kalian yang nggak tahu vasektomi, jadi secara gampangnya vasektomi itu cara medis yang bisa membuat bibit-bibit dari laki-laki tidak subur lagi. Ya, kurang lebih kayak ginilah penjelasannya. Walaupun Max mengelak, tapi Fabian sudah membuktikan sendiri kalau email tadi adalah fakta. Michael pun sependapat, karena dalam email ini anak Max sudah berumur 8 tahun. Dan jika Mariana hanya menginginkan uang, ia tidak perlu menunggu 8 tahun untuk melakukannya. Jadi Michael meyakinkan Max, Mariana benar-benar menuntut tanggung jawab dari Max saja. Max tak tahu harus berbuat apa. Hidupnya sudah susah dan ia juga tak lagi dapat penghasilan dari mana-mana. Michael tahu semua itu, tapi Michael minta Max setidaknya bertanggung jawab pada Mariana. Tanpa basa-basi, Michael pun mengantar Max ke alamat Mariana berada. Max masih panik. Di tengah kacau hidupnya yang ia alami, ia tak pernah menyangka kalau dia akan tiba-tiba menjadi ayah dari anak umur 8 tahun. Michael lalu bilang, takkan ada yang pernah siap menjadi ayah, tapi akan selalu ada waktu untuk belajar menjadi ayah yang baik. Oi, Max. Entra. Max belum siap menjadi seorang ayah, tapi setidaknya ia siap untuk berpura-pura tidak melupakan Mariana. Dan saat Max yakin kalau orang di depannya adalah Mariana, Max ternyata salah. Dia adalah Lisa, teman Mariana. Karena pada aslinya,
Mariana telah tiada. Dan Lisa lah yang merawat anak Max selama Mariana tak ada. Lisa lalu bercerita, Mariana adalah seorang ibu yang hebat. Ia tak ingin menuntut apapun dari Max karena tak mau dicap suka memeras uang, gila harta, atau disebut sebagai penipu. Mariana sebenarnya mau membesarkan anaknya sendiri. Namun karena sakit kanker yang ia alami, Mariana mempersiapkan segalanya untuk sang anak, termasuk menuntut tanggung jawab dari ayahnya, Max. Mendengar itu semua, Max lagi-lagi kicap. Ia tak tahu menjadi ayah itu seperti apa, tapi kenyataan memang datang untuk dihadapi, bukan dihindari. Max mulai menghela nafasnya dan mulai menyapa anaknya yang bernama Bruno. Sapaan yang sama sekali tak dijawab olehnya. Bukan karena Bruno tak mendengar, tapi karena Bruno adalah anak berkebutuhan khusus. Bruno mengidap autisme, kondisi yang akan mempengaruhi cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan berperilaku. Banyak kebiasaan Bruno yang tak sama dengan anak seumurannya. Mulai dari Bruno yang tak suka dipeluk, tak bisa mendengar suara bising, dan yang terpenting, Bruno tak memperbolehkan siapapun menyentuh action figure miliknya. Action figure seorang petarung MMA, yang tak lain dan tak bukan adalah Max. Dan Bruno memang sangat menyukai MMA. Namun bagi seorang anak berkebutuhan khusus, Bruno tak bisa menunjukkan perasaan senangnya kalau idolanya selama ini ternyata adalah ayahnya sendiri. Lisa lalu mengantar Bruno ke rumah Max. Lisa tak bisa mengurus Bruno terus-menerus, dan memang seharusnya ini adalah tugas Max sebagai seorang ayah. Max juga sudah menyiapkan sebuah kamar spesial untuk Bruno. Dekorasi kamar penuh dengan balon merah. Semuanya memang terlihat baik-baik saja. Hingga saat Max mulai membuka jendela. Lisa kesal. Lisa sudah memberitahu semua yang tak boleh Max lakukan pada Bruno. Tapi tetap saja Max melakukannya. Max selalu berjanji pada Lisa, ia akan berusaha menjadi ayah yang baik dan akan memasak makanan yang disukai Bruno. Baru sehari Bruno di rumahnya, Max menyadari ada satu bakat Bruno yang bisa dikembangkan, yaitu bakatnya dalam menggambar. Dan saat hari semakin sore, Max menepati janjinya. Ia akan memasakkan makanan untuk Bruno. Tapi berkali-kali Max memasak, berkali-kali juga Bruno menolaknya. Max tak marah. Ia terus mencoba menu apa yang sekiranya Bruno mau. Ya, walaupun pada akhirnya, Max menyerah juga. Max lagi-lagi bertanya pada Lisa. Dan lagi-lagi Max lupa kalau Lisa sudah memberitahukan semuanya di chat. Dan saat saran itu dilakukan, Bruno akhirnya mau makan dengan lahap. Malam harinya, Max ingin mengajak Bruno nonton pertandingan Max dulu. Pertandingan yang pasti sangat Bruno sukai. Karena menurut Max, pertandingannya sangat seru. Dan ia menang dalam video ini. Bukannya senang, Bruno justru sangat ketakutan melihat video MMA tadi. Hingga akhirnya Max tahu, Bruno bukannya tak senang melihat video MMA. Ia hanya tak bisa melihat Max terluka dan dipukuli seperti video tadi. Dan setelah huru-hara yang terjadi, Bruno tiba-tiba mengucapkan sepatah kata. Desculpa, Max. Itulah kalimat pertama yang Bruno katakan selama ada di rumah Max. Kalimat yang sekaligus mendekatkan ayah dan anak yang telah 8 tahun terpisah. Bruno juga semakin membuka diri. Ia mulai bisa menerima kehadiran Max di hidupnya. Kehadirannya sebagai seorang ayah.
Keesokan harinya, Fabian mengundang Max ke kantor. Ia baru saja mendapat tawaran bertanding. Max ditantang oleh petarung MMA yang namanya baru saja naik daun, Sean Spinebreaker. Begitulah nama panggungnya biasa dikenal. Tawaran yang tak hanya akan mengembalikan popularitas Max kembali, tapi juga akan menghasilkan banyak uang untuknya. Namun sayang, ada Michael yang tak terima tawaran ini. Sebagai pelatih dan sahabat, Michael melarang Max menerima tawaran itu. Dan dia tidak hanya melarang. Michael bahkan meremehkan kemampuan Max yang sekarang. Tenaganya sudah loyo, pukulannya tak keras dan responnya yang pasti lambat. Hal itu menjadi alasan kuat kenapa Michael meremehkan Max. Terlebih lagi, terakhir kali Sean bertanding, lawannya dibuat terbaring di rumah sakit hingga sekarang. Padahal Sean terakhir bertanding 3 bulan yang lalu. Selain karena lawannya adalah Sean, persiapan selama 2 bulan tak akan membuat Max kembali ke performa terbaiknya. Apalagi lengan kanan Max selalu kesakitan selama beberapa latihan terakhir. Tapi Max tak peduli. Yang ia pedulikan hanya uangnya. Dan Max bukan ingin kaya dan foya-foya lagi. Max ingin uang itu agar bisa ia gunakan untuk membesarkan anaknya. Dan dia juga ingin mengakhiri semua gaya hidupnya yang buruk. Dan fokus menjadi ayah yang baik untuk Bruno. Michael akhirnya luluh. Ia akhirnya mau melatih Max untuk melawan Sean. Asalkan Max mau konsisten 7 jam latihan di tempatnya. Max setuju dan ia akan berkomitmen penuh. Apapun itu, yang penting ia bisa membesarkan Bruno dengan baik. Sebagai perayaan, Max mengajak Bruno jalan berdua. Tapi karena Max kembali ditelepon oleh Fabian soal tawaran pertandingan tadi, Max pun meninggalkan Bruno sendiri. Dan Bruno mulai berjalan sendirian. Dan hal itu membuatnya dijahili oleh anak-anak yang ada di kafe. Melihat anaknya ketakutan, Max segera menyelamatkan Bruno. Tak hanya menyelamatkan, Max bahkan nyaris menghajar orang tua dari anak-anak yang sudah menjahili Bruno. Dan saat tangan Max ingin mulai menghajarnya, Bruno datang dan meredakan niat itu. Dan karena Max trauma kejadian kemarin, ia pun bawa Bruno ke tempat latihannya. Di sana Bruno akan ditemani oleh anak Michael, Naomi. Hanya dalam sekali ajakan, Naomi berhasil merayu Bruno untuk mau bermain dengannya. Max akhirnya mulai berlatih seperti biasa. Dan tak lama kemudian Fabian datang dengan membawa lawan tanding untuk Max. Max yakin akan dengan mudah menjatuhkan lawannya nanti. Tapi Michael sekali lagi mengingatkan kalau Max tetap harus bermain dengan serius. Karena Fabian datang juga dengan sebuah kamera. Kamera yang akan merekam pertandingan Max dan mencoba menarik perhatian dari para penjudi. Atau yang berarti Max akan kecipratan uang besar jika ia tampil dengan baik malam ini. Saat Max mulai beradu kuat dengan lawan sparringnya, ada Naomi yang melihatnya dari atas. Karena tak ingin Bruno melihat ayahnya disakiti, Naomi pun menutup kaca jendelanya dan membiarkan Max terus bertanding dan menunjukkan performa terbaiknya. Selain tak puas karena penampilannya, keputusan Max membawa Bruno ke tempat latihan ternyata tak disukai oleh Fabian. Fabian bahkan menghina Michael kalau tempat gymnya sekarang cuma jadi tempat penitipan anak. Fabian ingin petinjunya dilatih dengan serius. Dan ia tak ingin melihat ada anak-anak lagi di tempat gym Michael. Dan masalah pun juga kian pelik. Karena lengan kanan Max harus mengalami dislokasi karena dihantam lawannya barusan. Dois. Michael tahu kalau Max memang menang, tapi banyak masalah yang terjadi di baliknya.
Mulai Fabian yang memarahinya karena Max membawa Bruno, hingga dengan lengan kanan Max yang tak kuat lagi diajak bertanding. Michael meminta Max menyerah, dan takkan ada harapan untuknya bisa menang melawan Sean. Namun, Max adalah petarung yang pantang menyerah. Dan apapun yang terjadi, ia takkan pernah mundur. Melihat Max yang terus ngeyel, Michael pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia tak ingin melatih Max lagi. Sebagai seorang sahabat, Michael tak ingin melihat Max harus kesakitan saat melawan Sean nanti. Langkah Max begitu berat, karena ia kini punya tanggungan untuk merawat dan membesarkan Bruno. Terlebih lagi, Bruno harus dirawat dengan cara yang berbeda dengan anak-anak lain. Max selalu makan malam bertiga bersama Lisa dan Bruno. Di sana Max akhirnya curhat. Ia sangat kesal dengan Bruno yang setiap harinya terus memainkan video yang sama di tabletnya. Max selalu coba merebut tablet itu dari tangan Bruno. Dan sudah jelas Bruno langsung berteriak dengan keras. Tapi saat Max membalikannya, semua berjalan normal-normal saja. Apa yang Bruno lakukan biasa disebut hyperfokus. Dan itu adalah hal yang biasa untuk anak seperti Bruno. Lisa tahu kalau masalah ini akan datang nantinya. Lisa tahu kalau Max akan lelah. Dan juga Lisa tahu Max bisa saja menyerah. Lisa sudah menduga semua ini sejak awal ia mengenalkan Bruno kepada Max. Max memutuskan untuk tidak mengurus Bruno lagi. Dan iya, Max akhirnya menyerah. Lisa merasa Max aneh. Ia selalu megang prinsip tak pernah menyerah. Tapi untuk anaknya sendiri, ia malah menyerah begitu saja. Jadi Lisa berpesan satu hal. Seorang laki-laki yang tak berjuang demi keluarganya, maka ia takkan pernah mampu memperjuangkan apapun. Max tetap mengembalikan Bruno pada Lisa. Tapi Lisa mengirim sebuah link video. Video yang berisi pesan terakhir dari Mariana untuk Bruno. Mungkin Max sudah tidak lagi mengingat wajahnya. Tapi yang ia harus tahu, dia adalah Mariana, ibu dari Bruno. Dengan kondisi yang sudah tidak sehat, Mariana mengucapkan pesan terakhirnya. Mariana selalu berharap bisa melihat tumbuh kembang Bruno, menemaninya tumbuh dewasa, dan selalu ada di sisinya dalam setiap prosesnya. Mariana tahu kalau Bruno memang berbeda, namun perbedaan itulah yang justru semakin menguatkan Mariana. Dan Mariana ingin Bruno bangga dengan perbedaannya itu. Isak tangis Mariana dalam video itu semakin deras. Hingga akhirnya ada sebuah pesan terakhir darinya untuk Bruno. Nah, kehadiranmu di dunia ini adalah yang terbaik yang terjadi di hidup ibu. Ibu selalu mengusahakan apapun yang kamu mau. Ibu akan selalu memberikan selagi ibu bisa. Tapi ibu minta maaf. Karena ibu tak pernah mengajarimu apa itu keluarga. Ibu tak punya cukup tenaga untuk mencari ayahmu. Tapi percayalah, Nak, ibu sangat mencintaimu dengan segala kekuatan yang ibu punya. Max terus mendengarkan pesan itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Seorang anak yang Max anggap sebagai beban ternyata adalah sebuah berkah untuk ibunya. Max meratapi semua kesalahannya karena sudah mencapakan Bruno. Jadi ia berjanji untuk mengutamakan keluarganya di atas segalanya. Bruno pun dijemput kembali oleh Max. Max akan bawa Bruno ke tempat kakeknya. Sudah lama sekali Max tak mengunjungi ayahnya sendiri. Dan ia ke sana tak hanya untuk mengenalkan Bruno pada kakeknya.
Tapi Max juga minta pada ayahnya untuk melatihnya. Walau ia tahu ayahnya bukan petarung MMA, tapi Max yakin kalau skill ayahnya sebagai petinju masih bisa diandalkan. Namun ayah Max bilang, Max harus kembali ke Michael karena hanya dia yang bisa melatihnya. Tubuhnya sudah terlalu renta untuk melatih Max. Dan apapun yang terjadi, Max harus kembali dilatih oleh Michael. Dan ada satu pesan lagi yang juga harus Max ingat. Lakukan semua ini untuk keluargamu. Max akan kembali diingatkan tentang niat awalnya dulu. Niat untuk membesarkan sang anak. Segala niat itu pun semakin kuat saat Max melihat baju dengan coret-coretan tangan Bruno. Coretan yang bertuliskan MMA, tapi bukan Mixed Martial Arts. MMA yang ditulis oleh Bruno adalah Mio Melo Amigo, atau artinya teman terbaikku. Tulisan yang di sampingnya ada gambar Bruno yang sedang memeluk Max. Keesokan harinya, Max kembali ke tempat gym milik Michael. Max terus berlatih di sana sendirian. Dan setelah selesai latihan, ia kembali menjemput Bruno di tempat Lisa. Tak ada masalah apa-apa dengan Bruno. Tapi Lisa lah yang kini justru bermasalah. Ia kemarin baru saja ke rumah sakit dan tangannya lebam. Max mulai panik dan menanyakan kondisi Lisa. Lisa enggan menjawabnya. Ia hanya berpesan untuk melihat video lain yang ada di link video Mariana kemarin. Sesampainya di rumah, akhirnya Max sadar. Lisa dan Mariana sama-sama mengidap kanker. Max juga melihat bagaimana Lisa tetap berusaha menyenangkan Bruno, walau kondisinya saat itu sedang tidak baik-baik saja. Sejak hari itu, Max juga bilang pada Lisa, sampaikan apapun kondisimu, karena kau kini juga keluargaku. Max terus memikirkan kondisi Lisa, dan harapan Max hanya satu. Ia tidak ingin Lisa kenapa-kenapa, dan ia ingin Lisa ada di sana sebagai bagian dari keluarga kecilnya. Saat Max terus berlatih dengan keras, ada Michael yang terus melihat dan berharap Max menyerah. Sekalipun Naomi meyakinkan ayahnya kalau Max bisa melakukannya, tapi Michael menjadi satu orang yang paling menentangnya. Karena ia tak ingin sahabatnya kenapa-napa nanti. Michael lalu didatangi oleh ayah Max. Dia lalu memberikan fotonya dulu saat bersama ayah Michael, yang juga seorang petinju. Ayah Max maupun ayah Michael dulunya saling membantu. Dan ia memohon Michael juga bisa melakukannya pada Max. Permohonan yang terus ayah Max ucapkan. Hingga akhirnya Michael luluh juga. Max yang sedang latihan lalu didatangi oleh ayahnya. Support penuh tak hanya datang dari sang ayah. Michael, Naomi dan Bruno juga hadir untuk mendukung Max bertanding nanti. Iya, Bruno ternyata diam-diam sering melihat ayahnya berlatih. Ia berhasil melawan ketakutannya. Keinginannya yang besar untuk melihat ayahnya bertarung membuat Bruno sangat berani melawan ketakutannya sendiri. Dan untuk Michael, ia akhirnya memberi satu kesempatan lagi untuk Max. Namun Michael memastikan kalau latihannya tidak akan mudah. Semua orang bersorak-sorai. Latihan selama 1 bulan yang sudah Max lakukan akhirnya membuahkan hasil. Walau belum kembali ke performa di masa terbaiknya, tapi ini adalah hasil terbaik yang bisa Max gunakan sebagai bekal untuk melawan Sean. Hari pertandingan pun akhirnya tiba.
Seluruh pihak telah menunggu momen ini. Nama besar Max Makada telah ditunggu oleh para pecinta MMA. Dan lawan yang akan dihadapinya adalah Sean Spinbreaker, sang petarung anyar yang terkenal dengan kebrutalannya di dalam ring. Namun ada satu hal yang cukup mengagetkan Max. Ia tak mengira kalau Bruno akan ada di sana. Ia seharusnya bersama Lisa dan biarkan Bruno menontonnya dari rumah. Melihat gerak-gerik Naomi dan Michael yang nampak aneh, Max pun mulai bertanya, ada apa ini sebenarnya? Dan di mana Lisa berada sekarang? Michael bilang, Fabian sebenarnya minta cerita ini disembunyikan. Lisa sekarang sedang berada di rumah sakit. Kemarin saat melihat Max latihan, hasil diagnosa Lisa baru saja keluar. Dan ia diminta untuk menjalani rawat inap segera. Max tak mau memikirkan bagaimana pertandingannya nanti. Yang ia pedulikan adalah Lisa. Max memaksa untuk ikut pertandingan ini demi keluarganya. Tapi untuk apa ikut jika Lisa terbaring di rumah sakit tanpa ada yang menemani? Lisa sekarang adalah keluarganya. Dan ia ingin terus menemani Lisa. Tapi Lisa justru minta yang sebaliknya. Lisa ingin Max bertanding. Dan ia akan menontonnya dengan TV yang ada di sini. Onde você foi? Que história é essa de sair do ginásio agora? Tá demitido. Saat semangat Max telah sampai puncaknya, Michael mendapatkan sebuah kabar. Kabar kematian lawan tanding Sean terakhir. Dan itu membuat Max seketika tercekat. Michael minta Max pertimbangkan pertandingan ini sekali lagi. Karena apa gunanya ia coba membanggakan keluarganya jika setelah itu Max telah tiada? Max selalu mengingat semua kalimat Michael itu. Hingga akhirnya, ia memilih untuk menyerah. Pilihan Max sudah bulat. Ia tak lagi peduli soal harga diri atau sesumbarnya yang tak pernah menyerah. Karena Max kini hanya akan mengutamakan keluarganya. Namun saat Max ingin membawa Bruno pergi, tangan Bruno menariknya. Bruno ingin melihat ayahnya bertanding. Bruno ingin melihat ayahnya tidak menyerah. Dan Bruno ingin melihat ayahnya menang. Mendengar semua perkataan itu, seketika ketakutan Max hilang. Dan ia memutuskan untuk bertanding malam ini. Max masuki arena menggunakan kaos hasil karya sang anak. Kepercayaan dirinya meningkat. Dan ia yakin kalau pertarungan ini akan sepenuhnya menjadi miliknya. Permainan Sean benar-benar menggila selama 3 ronde. Kekuatan Max benar-benar tak mampu melawan tubuh besar Sean. Tangan kanan Max yang sudah sakit juga dibuat semakin tak berdaya oleh Sean. Melihat Max yang tak kunjung bangkit, wasit pun mulai menghitung mundur untuk kemenangan Sean. Namun tiba-tiba, Max merasa dihampiri oleh Bruno. Bruno memeluknya dengan sangat erat. Bruno terus menangis dan menangis sembari berkata, ia bangga pada ayahnya.
Max pun bangkit. Semua rasa sakit di tangannya ia tahan sekuat tenaga. Ia tidak memedulikan sakit yang ada di tangannya. Max bangkit bukan untuk kalah. Ia bangkit untuk menunjukkan pada Sean siapa petarung terkuat yang ada di dunia. Max akhirnya meraih kembali tahta itu. Tahta sebagai petarung paling overpower. Tahta yang telah lama hilang dan tenggelam. Namanya dulu hanya jadi legenda. Tanpa pernah ada yang tahu seberapa terang sinarnya. Dan kini, sinar itu telah kembali. Sang raja petarung MMA paling kuat di dunia. Sang raja yang selalu megang prinsip tak pernah menyerah. Kini ia bangkit sekali lagi. Merebut mahkota yang memang sudah seharusnya menjadi miliknya. Tapi, takkan ada kemenangan hari ini jika tanpa dukungan dari keluarga maupun sahabat Max. Dukungan dari Michael dan Naomi yang masih memberinya kesempatan tentu menjadi bahan bakar untuk Max terus maju. Tapi bahan bakar itu tentu takkan ada gunanya jika tak ada roda yang mengantar Max berjalan semakin di depan. Dan roda itu adalah keluarganya. Mulai dari ayahnya yang mengingatkan pentingnya peran Michael dalam laga hari ini. Lalu tentu saja Bruno, anak yang 8 tahun tak pernah Max temui dan tak pernah Max nafkahi. Max tahu kesalahannya. Max mau menebusnya. Dan disinilah ia sekarang. Merebut kembali titel juara dunia MMA di depan mata anaknya. Tapi semua ini bukan berarti Max lupa pada peran Lisa. Orang yang mau merawat Bruno dengan segala perbedaannya. Merawatnya dengan baik, merawatnya dengan sabar, dan selalu memberitahu apa kesalahan Max dalam setiap prosesnya menjadi seorang ayah. Dan seperti apa yang sudah Max target dari awal, ia kini memilih untuk menikmati hasil kemenangannya dengan Bruno. Max tak lagi ingin mengejar kejayaan yang tak ada habisnya. Ia memilih untuk menghabiskan sisa waktunya bersama anaknya. Dan juga Lisa, wanita yang akan mengisi peran ibu untuk Bruno. Dan juga sekaligus mengisi hati Max. Film ini sengaja dibuat untuk didedikasikan untuk seorang teman. Teman yang juga mengalami kejadian serupa. Yang mana dia tak tahu kalau dirinya sudah punya anak. Dan setelah 8 tahun, ia baru tahu kalau anaknya adalah seorang pengidap autisme. Memang tak semua yang ada cerita ini adalah kisah nyata. Tapi yang jelas, film ini adalah tentang pelajaran menjadi seorang ayah. Beberapa dari kita mungkin merasa siap jadi ayah. Namun, pertama kali bertemu anakmu di usia 8 tahun, saya rasa nggak semua orang bisa menerimanya. Dan dari semua yang terjadi di film ini, ada satu kata-kata yang saya suka dari film ini. Takkan ada yang pernah siap menjadi ayah. Tapi akan selalu ada waktu untuk belajar menjadi ayah yang baik. Saya Gogon dan segenap tim Booster Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah memberikan like. Terima kasih sudah memberikan komentar, subscribe dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Jadi sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang, tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.